Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Kolik Galeri. Kali ini saya berada di Desa Sumberjo, teman-teman. Di sini sudah ada ar-aran mengambil bentuk humanoid ya. Kita dekati, kita coba lihat dari dekat. Ini dari stand base-nya dulu, teman-teman. Ini kayu persegi. Wow, ini unik sekali ya, dibikin palangan kayak gini, teman-teman. Mungkin ini bawahnya mau dikasih hiasan atau ornamen untuk menyamarkan stand base-nya. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian pada kakinya ini udah jadi, teman-teman. Sudah dirangkai menggunakan bilah-bilah bambu ya. Sudah cukup rapat, teman-teman, ini. Saya lihat sampai bawah. Lah, ini pergelangan kakinya tertutup oleh stand base-nya. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya stand base seperti ini digunakan untuk menyamarkan bagian-bagian yang sulit gitu, teman-teman. Kita lihat ini perutnya cukup besar ya, mungkin karakternya memiliki perut yang buncit gitu, teman-teman. Untuk kaki bagian sebelahnya juga cuma sebatas betis saja, teman-teman. Tidak terlihat pergelangan kaki ke bawahnya. Itu ya, kita lihat ini badannya sudah cukup rapat. Rangkaian bambunya sudah cukup rapat ini. Mungkin tinggal dilapisi kertas semen ataupun karung goni ya, teman-teman ya. Untuk bagian atasnya ini juga udah jadi. Kita lihat dari lengan bagian kiri dulu, teman-teman. Ini udah jadi bagian ke bawahnya. Ini ya, sudah sampai pergelangan tangan gitu. Mungkin akan membawa benda atau membawa senjata, kita belum tahu ya. Udah cukup rapat ya. Ini bagian tangan kanannya memiliki action yang berbeda. Mungkin nanti akan memegang senjata atau sesuatu, teman-teman ya. Untuk bagian kepalanya sayang sekali belum dipasang, masih berupa polosan kayak gitu. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini saya menemukan lagi yang sekilas hampir mirip kayak yang tadi, teman-teman. Modelnya hampir mirip ya, atau mungkin sama, atau mungkin cuma serupa. Saya kurang tahu. Mari kita lihat lebih dekat ya, teman-teman ya. Ini dari stand base-nya, entah cuma ditaruh kayak gini aja atau emang digunakan ya, teman-teman. Soalnya ini kelihatannya kayak kursi kayak gitu, cuma diletakkan gini aja. Saya tidak melihat ada part yang disambung dengan kuat gitu, teman-teman. Atau mungkin cuma penyangga aja supaya nggak roboh ya, teman-teman ya. Kita lihat ini kakinya. Oke, sudah cukup rapat kakinya ini ke belakang ya. Yang satunya ke belakang sudah sampai pergelangan kaki, nanti tinggal telapak kaki dan jarinya aja. Kemudian kita lihat kaki yang sebelahnya ini malah udah sampai ke telapak kaki, teman-teman. Tinggal jarinya aja ini. Oke, jarinya ada 4 ya, berarti ini humanoid, teman-teman. Itu ini padanya juga sudah jadi, betisnya udah jadi cukup rapat ya, teman-teman ya. Kita lihat ke samping, ini kelihatan perutnya juga seperti tadi, buncit gitu ya, teman-teman ya. Badannya dulu kita lihat ini, teman-teman. Badannya cukup besar ya. Lanjut kita ini lengannya. Lengannya sudah sampai pergelangan tangan. Kita lihat bagian ke atas ini sudah cukup rapat. Kayaknya sih nggak perlu dirapatkan lagi, teman-teman. Sudah cukup ini. Tinggal nanti dilapisi oleh kertas semen. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lihat badan bagian depannya. Ini lebih bervolume daripada yang tadi ya. Ini tangan kanannya juga ke depan. Posenya hampir mirip dengan yang tadi, teman-teman. Ini kemungkinan nanti memegang benda atau senjata, saya kurang tahu ya. Nah, uniknya ini di bagian kepala kok masih pakai helm, tapi mungkin ini cuma sementara, teman-teman ya. Kita lanjut dulu deh. Di sini saya menemukan naga, ukurannya nggak terlalu besar. Mungkin ini yang bikin adalah anak-anak antara SD mungkin ya, teman-teman ya, atau SMP mungkin. Tapi ini sudah cukup bagus kok, bentuknya sudah cukup bagus gitu, teman-teman ya. Mari kita dekati deh dari stand base-nya dulu, teman-teman ya. Ini stand base kaki 4. Ini cocok digunakan untuk kalau ditaruh di kendaraan gerobak dorong gitu ya, teman-teman. Kakinya, ini kakinya ke belakang. Kedua kaki belakangnya udah jadi semuanya, udah sampai pergelangan ya. Gitu, teman-teman.
Untuk bagian sana itu bagian kaki yang sebelahnya juga udah jadi ya. Ini nanti tinggal dikasih cakar aja sih gitu. Sedikit sulit untuk membuat telapak tangan, telapak kaki itu memang sedikit lebih sulit ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ekornya juga udah jadi, bahkan udah ada beberapa part yang udah dikasih lapisan kertas LKS ini ya teman-teman ya. Tinggal ujung-ujungnya aja. Selanjutnya ini bagian sayapnya, kemungkinan sih nggak bisa digerakin ya, soalnya ini kelihatannya cukup sederhana gini aja. Untuk bagian badannya juga sudah cukup rapat teman-teman ya. Kalau saya lihat ini antara bambu satu dan bambu lainnya agak beda, mungkin ini sisa-sisa dari bambu tahun lalu gitu, untuk menghemat budget juga ya. Ini tangan bagian depannya juga udah jadi, sudah sampai pergelangan tangan, tinggal cakarnya. Oke, ini ada mas-mas. Oke, saya minta tolong untuk digerakkan ya teman-teman ya. Mas Agung sama Mas Arsya, tapi gimana ya Mas ya? Kita lihat ya teman-teman ya, bisa menggelengkan kepala dan membuka rahangnya, maaf. Ini bagus sekali ya menurut saya ya. Gitu. Giginya juga sangat bagus ya, itu pakai kayu bambu yang diruncingkan ya. Oke, ini bisa naik turun juga, kan bisa naik turun juga, bisa menggiling, bisa membuka mulutnya. Wah, ini bagus sekali sih, sudah sangat kreatif menurut saya ya teman-teman ya. Nanti tinggal dilapisi dengan kertas gitu, kertas LKS atau kertas semen mungkin teman-teman ya. Ini bisa kita lihat mekanisme pergerakannya. Oke, kita lanjut. Di sini masih kelihatan abstrak ya teman-teman ya, belum terlalu jelas, belum terlalu kelihatan bentuknya. Tapi info yang saya dapatkan ini mau bikin kuda sih teman-teman sih, tapi masih begini saja, belum kelihatan bentuk kudanya teman-teman. Ini mungkin bagian badan ya, bahkan ini stand base nya pun belum berdiri teman-teman. Kayunya sangat besar-besar, kayaknya ini semeter ada lebih, bahkan itu mungkin akan disusun sangat tinggi nanti kudanya ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke arahnya tadi, badannya ya. Ini badannya pun cukup besar teman-teman. Kalau ini memang jadi badan ya, ya harusnya jadi badan sih, nggak mungkin jadi tangan atau kaki kan ya. Nanti tinggal dikasih bagian kaki depan, kaki belakang. Kalau binatang kuda sih harusnya nggak terlalu rumit ya, tidak seperti kaki naga yang ada cakarnya, atau harimau, atau binatang-binatang yang lain. Kayaknya kuda ini cukup simpel karena tidak punya cakar gitu teman-teman. Yang jadi PR mungkin kalau mau digerakkan itu akan ya harus dieksekusi dengan baik ya teman-teman sih. Kalau saja bagian kepala juga pasti menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi deh. Di sini request khusus dari Mas Deyat. Dia bikin apa ini ya? Katanya setahun, tapi kalau menurut saya malah mirip ke Wobo ini. Kita lihat dari stand base-nya, ini stand base persegi ya, cocok untuk dipikul atau dipanggul. Karena ini ukurannya memang nggak terlalu besar, mungkin 1,5 meter ya teman-teman ya. Kita lihat ini udah jadi, dari kaki-kakinya udah jadi, badannya udah jadi. Karena bikin serangga itu cukup simpel teman-teman ya, karena kakinya itu nggak terlalu besar. Tuh pasti kakinya ya kecil-kecil, kaki serangga. Mungkin ya agak sedikit banyak karena serangga ada kakinya 6, 8, bahkan 10, bahkan lebih juga ada. Itu ini sayapnya baru sepasang ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi sepasang karena serangga biasanya memiliki 2 pasang sayap, bagian kanan sama kirinya. Ini bagian abdomen atau ekornya juga udah jadi ya teman-teman ya, sudah cukup rapat ini. Kita lihat bagian kepalanya ini juga udah jadi, basicnya udah jadi, mungkin dirapati sedikit bisa, atau mungkin mau digerakkan ya. Ini kita lihat bagus sekali teman-teman. Antenanya juga udah ada, ini sudah cukup bagus ya. Kalau untuk anak SD bikin kayak gini ya udah oke lah menurut saya, tinggal disupport aja. Oke, lanjut kita. Ini ada naga, ini katanya sih naga teman-teman, tapi kita lihat ya, oh ini ukurannya malah lebih besar daripada yang tadi, sedikit lebih besar daripada yang tadi. Kita lihat dari stand base nya dulu ya teman-teman ya. Ini stand base kaki 4. Oke,
Tapi ini kecil-kecil stand base-nya. Biasanya kan kaki 4 dibikin dengan besar ya, ini cukup kecil. Ya mungkin cuma diletakkan di kendaraan sih, kalau kayak gini cocoknya di kendaraan roda 4 kayak pickup atau kendaraan motor roda 3 gitu. Kita lihat kaki bagian depan kirinya teman-teman, ini udah dilapisi kertas LKS malahan ya, walaupun yang lain belum. Ini udah sampai pergelangan, mungkin juga Mas Dayatnya kesulitan bikin cakar-cakarnya. Kaki belakang juga begitu teman-teman, kaki belakangnya cuma sampai pergelangan. Ini di beberapa bagian udah dilapisi oleh kertas LKS. Ini bagian ekornya cukup panjang menjulang ke atas teman-teman. Kita lihat ini bagian sayapnya ya, udah jadi. Ukurannya tidak terlalu besar dan mungkin nggak bisa digerakkan teman-teman ya. Itu bagian kepalanya juga masih kosong. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini juga permintaan khusus dari Mas Nopal ya, minta di review arah-arahnya. Oke, boleh sekali. Ini Mas Nopal bikin 2 karakter, ada naga sama mungkin ogoh-ogoh ya teman-teman ya. Mari kita lihat lebih dekat gitu teman-teman, seperti apa penampakannya naga sama ogoh-ogoh karya dari Mas Nopal. Kita lihat ya, ini naganya dulu teman-teman ya, udah jadi, bahkan udah dikertasi secara full gitu teman-teman ya, udah dilapisi kertas, ada juga kertas LKS. Kita lihat dari stand base nya ya, stand base kaki 4 kelihatan dari build up nya ini cukup kokoh ya teman-teman ya. Ini kalau dinaiki anak kecil mungkin sekitar di bawah 10 tahun juga masih kuat teman-teman, asal anaknya jangan obesitas ya. Ini udah silang-silangnya banyak sekali ini, jadi memiliki tingkat kekokohan yang sedikit daripada yang tadi bikinannya Mas Dayat ya teman-teman ya. Kita lihat dari kaki depan ini yang kanan ya, udah ada cakarnya teman-teman. Cakarnya berapa ini, 3 atau 4 ini kan? 3. Oke, nggak apa-apa, ini bagus ini dari kardus teman-teman ya. Bikin yang simple biar nggak terlalu ribet, nggak makin banyak waktu. Kalau yang kiri masih belum, mungkin ya, mungkin video ini diupload mungkin udah jadi teman-teman ya. Oke, untuk badannya udah dilapisi kertas semen, ini cukup rapi ya pelapisannya ya. Mungkin dibantu oleh beberapa temannya ini Mas Nopal ini. Kalau sendiri mah ya luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi, ini bagian kaki belakang teman-teman. Kita geser ke kaki belakang. Ini pergelangannya juga belum jadi ya, telapak kaki. Oh, cuma mentok sampai pergelangan kaki doang ini teman-teman ya. Sudah oke lah menurut saya. Kita lanjut lagi, ini bagian ekor. Oke, ekornya panjang ke belakang gitu teman-teman, udah dilapisi dengan kertas semen juga ya. Bahkan ini ditopang oleh bambu. Oke, ini sayapnya sudah jadi dan udah dikertasi juga. Mungkin ini nggak bisa digerakkan sih, tapi ya menurutku sudah oke sih, udah jadi pun udah luar biasa menurutku sih teman-teman. Ini kita lihat lehernya juga udah jadi, ini kepalanya juga bahkan udah jadi, sudah terpasang dan sudah dilapisi kertas teman-teman ya. Ini bagian rongga matanya ini besar, nanti mungkin dikasih lampu biar menyala ya teman-teman ya. Di dalamnya ada engsel, wah pasti bisa digerakkan, wah luar biasa sekali ya, idenya sangat luar biasa. Ini gigi-giginya juga dibuat dari kardus, sudah jadi teman-teman. Kita lihat dari bagian sini juga udah dilapisi kertas semen semuanya. Oke, kita lanjut ke yang sebelahnya yaitu ogoh-ogoh teman-teman. Ini masih berupa rangka ya, rangkanya pun belum jadi semua, tapi kita coba spill deh. Kita lihat dari stand base-nya dulu teman-teman ya. Stand base kaki 1 tapi bawahnya kotak kayak gini. Ini cocok buat dipikul sih teman-teman sih. Itu diletakkan di kendaraan juga oke sih teman-teman. Tergantung nanti ada yang bawa atau enggak itu. Ya kalau enggak ada ya mending taruh di kendaraan.
Itu malah bagus teman-teman. Ini ujung kakinya belum jadi ya, masih berupa sampai pergelangan kaki, telapak kakinya masih belum jadi teman-teman. Ini rangkaiannya sudah cukup rapat, nanti tinggal dilapisi kertas semen atau kertas LKS mungkin ya. Yang bagian sebelahnya malah udah jadi telapak kakinya, tinggal jari-jari kakinya aja teman-teman. Di sini kita lihat ya, sudah cukup rapat gitu. Terus kita naik sedikit di bagian badannya. Kalau menurut saya ini butuh sedikit diratati ya teman-teman ya, supaya kelihatan lebih kokoh seperti itu. Tapi ya terserah sih, ini dilihat dari lengan kanannya juga belum jadi teman-teman. Ini modenya, posernya tangannya yang kanan ke bawah. Kalau untuk yang tangan kirinya ini juga ke bawah juga gitu, tapi belum jadi, masih berupa rangka dasar kayak gini. Kepalanya juga masih berupa bilah bambu seperti itu, belum jadi teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat lain deh. Ini yang terakhir untuk hari ini ya, ini ada naga raksasa. Ini besar sekali ukurannya teman-teman, mungkin 6-7 meter, kayaknya lebih deh. Soalnya ini besar sekali teman-teman ya, ini satu halaman orang aja nggak muat ini. Teman-teman ya, kita coba dekati deh teman-teman deh. Kita lihat dari stand base-nya dulu ya, stand base kaki 4. Ini dibuat dari kayu, kelihatan sangat kokoh sekali ya teman-teman ya. Karena memang kayu memiliki durability yang lebih kokoh daripada bambu teman-teman ya. Dengan ukuran yang sama itu lebih kokoh kayunya. Kita lihat ini rangkaiannya cukup renggang ya. Ini ya tergantung yang bikin sih, mau bikin renggang atau rapat seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat kakinya ini, baik itu kaki belakang ataupun kaki depan belum jadi ya teman-teman ya. Masih kurang banyak part ini teman-teman sih, kalau kakinya ingin dibikin sampai ujung kuku ya, ujung jari, ini masih membutuhkan waktu yang lumayan lama teman-teman ya. Kecuali kalau emang bikin rangkaiannya renggang-renggang seperti badan, mungkin juga akan lebih cepat harusnya ya teman-teman ya. Oke, ini bagian ekornya. Ekornya aja itu udah besar banget teman-teman ya. Ini mungkin kalau nggak dibengkokkan ke atas, ini mungkin bisa ya sepanjang badannya lah itu. Kalau badannya 6 meter, ini juga ekornya 6 meter teman-teman ya. Ini karena dibengkokin aja ke atas. Kemungkinan sih nanti dibengkokin karena ya tahu jalan Sumberjo di beberapa ruas emang ada yang tidak terlalu lebar teman-teman ya. Kita lihat bagian depan sekarang ini ya. Ini kita lihat bagian depan, ini masih cukup renggang, ini rangkanya teman-teman. Itu bagian lehernya, lingkar bagian lehernya itu besar sekali teman-teman ya. Kita lihat ini ada kayu di bagian leher sama kepalanya, ini untuk penggeraknya nanti ya teman-teman ya. Nanti gerakannya supaya lebih leluasa gitu teman-teman, untuk mengangguk, menggeleng, membuka mulut ya teman-teman ya. Ini bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri, gerakannya supaya lebih leluasa gitu ya. Bahkan di sini ada bagian seperti kemudi, bahkan nanti mungkin ada penunggangnya di dalam teman-teman ya. Ini menjadi standar baru untuk membuat naga yang gerakannya bisa leluasa. Nanti ada jokinya di dalam teman-teman ya, untuk menggerakkan kepalanya gitu teman-teman ya. Nanti ada operator sendiri untuk menggerakkan sayapnya. Ini kebetulan sayapnya juga belum dibikin teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.